Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadzal muttaqin as-siratal mustaqim wa fadallahum fawjul azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wafhamu ma qala Allah ta'ala fil kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat mimma razaqnakum al-ayah. Hadirin hamba-hamba Allah, undangan-undangan Allah yang insya Allah iman kita masih dipelihara oleh Allah dengan sebaik-baiknya, sehingga kita bisa berjalan, berkendaraan, masuk di tempat yang mulia ini. Tanpa getaran iman tidak mungkin kita berada di tempat ini. Orang-orang yang beriman sejak kemarin saja malam tahajud pasti ingat hari ini hari yang sangat luar biasa, hari yang betul-betul barokah, sehingga tidak lagi heran kalau di setiap masjid sekarang ini makanannya berlimpah ruah, minumannya berlimpah ruah, karena janji Allah, barang siapa yang memberikan makan di hari-hari yang barokah itu, Allah akan melipat gandakan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, 2025 berarti Jumat kedua pada hari ini. Kita tetap dalam suasana meninggalkan 2004 lantas masuk 2025. Maka sengaja hati memberikan tema hari ini adalah awali 2025 dengan halalan thayyiban wal barokah. Mengapa ini diambil? Ini sangat relevan dengan kondisi bangsa negara di saat ini. Sangat relevan dengan para pejabat yang tidak pernah kapok mencuri duit rakyat, yang tidak pernah berhenti tanah-tanah rakyat digusur, yang tidak pernah berhenti sejengkal dua jengkal sampai hektaran tanah-tanah oleh para pejabat diambil karena kekuasaannya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Mari sebentar kita renungkan sebuah kisah yang sering kita dengar dan pernah kita baca. Bagaimana kisah Abu Dujana. Itu baginda Rasul sampai menangis ketika mendengar cerita Abu Dujana itu. Baginda Rasul sampai tidak bisa berkata-kata. Karena baginda Rasul kaget ketika setiap sudah sholat subuh, Abu Dujana tidak pernah berzikir.
Tidak pernah ingat kepada Allah yang memberikan segala-galanya. Tidak pernah meminta kepada Allah setiap setelah sholat. Khususan pada sholat subuh. Kalau kita combine dengan kisah Sa'laban. Sa'laban dia lari setelah sholat subuh, tidak pernah zikir karena sarung satu-satunya itu kepunyaan Sa'laban. Kalau dia lambat maka istrinya, anaknya nggak bisa sholat. Betapa miskinnya Sa'laban. Tetapi kalau Abu Dujana berbeda kasusnya. Maka ketika itu ditanya oleh baginda Rasul, "Ya Abu Dujana, kenapa engkau begitu sombong? Setiap setelah engkau sholat, engkau lari saja, tidak pernah engkau memuji Allah yang maha hebat. Allah yang ada dalam nadimu, Allah yang ada dalam jantungmu, wahai Abu Dujana." Dengan terbata-bata Abu Dujana bercerita, "Padahal ya baginda Rasul, aku tidak akan ceritakan kisah ini kepada engkau. Tetapi karena engkau bertanya, aku takut dikatakan orang sombong. Aku takut engkau katakan orang yang tidak pernah berzikir di hadapan Allah. Aku takut takabur ya baginda Rasul." Hebat. Sahabat-sahabat Rasul itu menghindari ketakaburan. Dia ingin menjadi orang terbaik di hadapan Rasul dan di hadapan Allah. Ingin tawadu dia. Beda dengan zaman sekarang. Segala aktivitas ibadah kita ingin masuk ke selfie kita. Makanan kita foto sebarkan di IG kita. Sudah keluar otak kita dari hal yang normal. Ketika kita sedang tawaf, sedang syai, kita foto bareng-bareng. Betapa kita tidak tawadu di hadapan Allah. Ingin orang memujinya, betapa hebatnya dia umroh setiap tahun. Di mana amalan itu dapat pahala seperti itu. Teknologi canggih, semakin takabur kita di hadapan Allah. Sambil menangis, Abu Dujana bercerita kepada baginda Rasul, "Ya baginda Rasul, kalau aku zikir dulu setelah sholat subuh ya baginda Rasul, aku takut ya baginda Rasul, anakku memakan makanan dari pohon kurma yang menjuntai ke halamanku ya baginda Rasul. Pohon kurma itu milik tetanggaku ya baginda Rasul, tetapi dahannya, buahnya ada yang condong ke dalam halamanku. Kalau anakku bangun dia makan buah kurma yang bukan miliknya ya baginda Rasul, aku tidak mau ada makanan haram yang masuk kepada anak istriku ya baginda Rasul." Bayangkan oleh kita, kalau ada pejabat Indonesia kayak begitu, nggak ada korupsi kita. Padahal kalau kita lihat posisinya posisi syubhat. Apalagi kalau kita tarik yang belajar hukum positif Indonesia, ada pasal 570 ayat gendong. Orang Belanda saja ketika berbicara ayat gendong, di akhirnya menggunakan tetapi hak milik berfungsi sosial. Lantas dibuka lagi pasal 571, not regular vertikal. Ketika ada di atas kita, ada di bawah kita, itu milik kita. Konsep Islam memang berbeda. Pohon mengikuti di mana akar itu tumbuh. Bisa kita makan, tapi bilang dulu kepada pemilik pohonnya, syuro bainahum bermusyawarah. Tapi Abu Dujana karena kehati-hatiannya, "Aku lari ya baginda Rasul, kalaukah kurma satu pun dimakan oleh anakku, kami takut ya baginda Rasul, kami dan keluargaku berada di dalam neraka ya Rasul." Menangis Abu Dujana. Dan ketika itu baginda Rasul tidak bisa menahan menangis baginda Rasul. Baru dalam kisah, kalau kita buka tarikh, baginda Rasul menangis ketika mendengar cerita Abu Dujana. Lantas ketika itu diceritakan, baginda Rasul, "Pernah anakku makan buah kurma itu ya baginda Rasul.
Aku terentangkan gak bisa keluar. Aku balikan kepalanya di atas dan kakinya di bawah agar keluar. Tersedak dia baginda Rasul, tapi aku takut dia baginda Rasul. Bayangkan oleh kita. Kalau di kita memakan uang rakyat, memakan sogokan, masuk kantor, ngurusin administrasi tanpa disogok, lila. Masuk polisi masih disogok. 800 juta orang Jawa kemarin ditipu kan begitu. Penembakan di Tol Tangerang. Semuanya tidak ada kalau kita kembali kepada konsep Islam. Islam mengajarkan di awal tadi, ya ayyuhan nas, wahai semua manusia, kulu makanlah mimma fil ardi, apa-apa yang ada di bumi, halalan thayyiban, dengan halal dan baik. Baik halal zatnya maupun halal ilatnya. Dari mana kita mengambil? Apakah kita hak mengambil itu atau tidak? Di kita kan luar biasa dahsyatnya. Semua perangkat pemerintahan kita tanpa ada uang pelicin nggak bisa jalan kita. Ini yang harus bagi para penegak hukum yang ditulis di depannya, pengayom, pelindung masyarakat dan sebagainya, kalimatnya indah. Ketika kita hilang domba, maka akan hilang sapi di negara ini. Ketika kita hilang motor, kita akan hilang mobil di negara ini. Luar biasa. Kalau semua pejabat negara mengikuti Abu Dujana, luar biasa. Hanya kurma yang sedikit. Maka ketika itu sambil menangis, baginda Rasul mengatakan, panggil orang munafik tetanggamu, akan aku beli pohon kurma itu, akan ditambah dengan emas, akan berikan berlian dan sebagainya. Kata baginda Rasul yang hebat-hebat, lebih harganya lebih tinggi dari harga kurma itu. Wahai Abu Dujana, tak bilangkan kepada orang munafik itu. Kata orang munafik, aku ingin cash ya baginda Rasul, ingin ada kelihatan sekarang ya baginda Rasul, begitu ya. Didengarlah oleh Abu Bakar. Kita tahu dalam tarikh Abu Bakar adalah orang yang sangat dermawan. Abu Bakar tidak pernah bisa tertidur ketika orang-orang masih terhimpit dengan hutang. Semua harta Abu Bakar pun sama kayak baginda Rasul, berada di tempat-tempat kaum du'afa. Baginda Rasul mengatakan, wahai orang munafik, aku beli 10 kali lipat dari harga kurma yang terbagus di Mesir ini. Wahai orang munafik. Dan aku tambahkan, dan ketika itu pohon ini tidak akan dipindahkan ke halaman Abu Dujana, biarkan berada di halamanmu, kata Abu Bakar. Deal ketika itu sigot terjadi ketika itu, hadirin hamba Allah. Tetapi orang yang dekat dengan Allah, Nasrullah, pertolongan Allah itu sangat dekat pada orang-orang yang dekat dengan Allah. Malamnya Abu Dujana mimpi, ternyata walaupun pohon kurma itu tidak dipindahkan ke halaman Abu Dujana, ternyata paginya pohon kurma itu sudah berpindah di halaman Abu Dujana. Kun fayakun. Kalau semua pejabat kita yang sudah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika labbaik, dia sudah berbaiat di hadapan Ka'bah, benar-benar yang pejabat yang benar di negara ini, tidak ada yang korupsi, tidak ada yang 300 triliun 6,5 tahun penjara, disogok berapa dia. Orang yang membunuh dibebaskan dari hukuman. Hancur hakim 3 hakim di negara ini. Bapak-bapak sekalian, hadirin sekalian, kalau para penegak hukum, kalau diantara jamaah sama seperti saya sebagai advokat, 35 tahun saya sebagai advokat, kalau masuk di pengadilan, itu semuanya keeman, angker. Karena ketika tempat banyak dipakai untuk maksiat, maka tidak ada barokah sedikit pun. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kisah Abu
Abu Dujana di awal 2025 sebagai inspirasi buat kita agar kita selalu memberi makan pada istri dan anak keturunan kita dengan harta yang halal dan thayyiban. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sebagai simpulan khutbah yang kedua ini, maka Imam Ghazali mengadakan penelitian tentang makanan haram baik jatnya maupun ilatnya selama 12 tahun. Kesimpulan dari Imam Ghazali, orang yang makan makanan haram baik jatnya maupun ilatnya, maka ketika masuk ke dalam otaknya tidak pernah menyuruh kepada kebajikan. Nutrisi otaknya selalu berada pada kemaksiatan. Pantas di negara kita berapa banyak yang selingkuh, berapa banyak pejabat yang membawa perempuan ke dalam kantornya, berapa banyak pejabat yang berada di hotel dengan istri yang bukan sahnya, karena nutrisinya adalah nutrisi haram. Maka hadis mengatakan orang-orang yang selalu makan yang haram adalah semua ibadahnya tertolak, semua doa-doanya tidak dikabulkan oleh Allah, imannya terkikis habis, lantas dia akan berada di dalam api neraka. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Mari kita tundukkan mata hati kita di hadapan Allah. Ya Rabbi ya Karim ya Mujibas Sa'ilin. Kami hari ini berkumpul dengan bapak kami, saudara-saudara kami, orang tua kami, anak-anak kami, ya Rabbana ya Karim. Jadikan hidup kami hidup yang penuh dengan barokah ya Allah. Hindarkan dari kami dan keluarga kami memakan makanan yang haram ya Allah, baik haram jatnya maupun haram pembawaannya, ilatnya ya Allah, karena itu akan menyengsarakan kami ya Allah, baik sengsara di dunia maupun sengsara di akhirat ya Rabbana ya Karim. Ya Allah, ya Tuhanku, kami mempunyai kewajiban mencari nafkah sebagai seorang suami, sebagai bapak keluarga ya Allah. Tapi lindungi kami ya Allah, bahwa apa yang kami ambil membawa barokah kepada rumah tangga kami ya Allah. Jadikan rumah tangga kami sakinah, mawaddah, warahmah. Nubiru fi buyutikum, katamu ya Rasul, hinari rumah-rumahmu. Waratil Quran tartila dengan bacaan Quran, wa aqimi sholat dengan sholat. Mudah-mudahan kami bisa memberikan cahaya di rumah kami dengan bacaan Quran dan sholat ya Rabbana ya Karim. Khususkan jamaah Nurul Jamil, jadikan nur cahaya yang jamil, cahaya yang indah ya Rabbana, dan kelak kami dimasukkan dalam Nurul Jamil, cahaya yang indah di surgamu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ighfir lana warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Aqimis shalah.